Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah arus zaman yang bergerak cepat, warisan hikmah para leluhur tetap berdiri sebagai penuntun nilai dan adab. Kami mengajak kita menepi sejenak, menyimak butir kebijaksanaan Melayu Islam yang dirangkai dengan bahasa indah dan makna mendalam oleh Raja Ali Haji. Melalui Gurindam 12, beliau menanamkan pesan moral yang melampaui zaman tentang akhlak, tanggung jawab, dan kebijaksanaan hidup. Pada bagian ini, kita akan memasuki pasal ke-8, sebuah rangkaian nasihat yang menyoroti kehati-hatian dalam bersikap, keteguhan iman, serta kebijaksanaan dalam memimpin diri dan relasi. Setiap baiknya bukan sekadar sastra, melainkan cermin nilai yang relevan bagi kehidupan personal, sosial, dan spiritual kita hari ini. Marilah kita dengarkan dengan hati terbuka, agar makna yang tersimpan dapat menuntun langkah, meneguhkan niat, dan memuliakan budi. Inilah Gurindam 12, pasal ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar, biar orang mengatakan benar. Saudara-saudara sekalian, dalam khazanah budaya Melayu, Gurindam 12 karya Raja Ali Haji bukan sekadar sastra, melainkan pedoman adab dan akhlak. Pada pasal ke-7, bait barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya, mengandung peringatan mendalam tentang hakikat pengkhianatan sebagai penyakit moral yang bermula dari diri sendiri. Dalam pandangan Melayu, manusia yang tidak setia pada nilai dan janji batinnya akan mudah merusak amanah sosial. Khianat pada diri berarti mengingkari akal sehat, nurani, dan adab. Dari sanalah lahir perilaku curang, dusta, dan merugikan orang lain. Budaya Melayu menempatkan marwah, harga diri, sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Khianat pada diri sendiri dipandang sebagai runtuhnya marwah, sebab seseorang tidak lagi memelihara batas antara yang patut dan yang tercela. Pepatah Melayu menegaskan, hilang adat karena diadatkan, hilang marwah karena dikhianatkan. Maka pengkhianatan bukan sekadar pelanggaran sosial, tetapi luka pada jati diri. Dalam perspektif Islam, pesan ini sejalan dengan larangan tegas terhadap khianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Ayat ini menegaskan bahwa pengkhianatan bermula dari rusaknya relasi manusia dengan Allah, lalu menjalar pada sesama. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian,
Gurindam ini menegaskan pesan Melayu Islam yang mendalam. Kesetiaan sosial lahir dari kejujuran batin. Siapa yang memuliakan dirinya dengan adab dan iman, dialah yang pantas dipercaya oleh sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, dalam tradisi intelektual Melayu, Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan cermin kejernihan budi dan kedalaman akal. Pada pasal ke-7, bait kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya, menyampaikan peringatan tajam tentang karakter manusia yang merusak dirinya sendiri. Dalam pandangan budaya Melayu, seseorang yang menzolimi diri, mengabaikan akal, adab, dan batas moral, dipercaya tidak akan mampu menjaga amanah orang lain. Sebab bagaimana mungkin seseorang memelihara kepercayaan publik jika terhadap dirinya sendiri ia tidak jujur dan tidak beradab. Budaya Melayu sangat menjunjung konsep amanah dan marwah. Orang yang aniaya pada dirinya dianggap telah menggadaikan harga diri. Ia mungkin tampak baik di luar, tetapi batinnya rapuh karena terbiasa melanggar nilai. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu menasihatkan agar berhati-hati menaruh percaya pada orang yang hidupnya tidak tertata secara moral. Ini bukan bentuk prasangka, melainkan kebijaksanaan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keselamatan bersama. Dalam perspektif Islam, makna bait ini sejalan dengan prinsip larangan menzalimi diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku yang merusak diri, baik secara moral maupun spiritual, adalah bentuk kezoliman yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, Gurindam ini menegaskan pesan Melayu Islam yang mendalam. Kemuliaan akhlak lahir dari kerendahan hati. Lidah yang jujur mengakui kekurangan akan menumbuhkan kepercayaan. Sementara lidah yang gemar membela diri hanya akan menanam benih kerusakan dalam diri dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah, dalam budaya Melayu, Gurindam 12 karya Raja Ali Haji diposisikan sebagai panduan adab yang membentuk watak manusia beragama. Pada pasal ke-7, bait daripada memuji diri, hendaklah sabar, biar orang mengatakan benar, mengajarkan nilai kerendahan hati dan pengendalian diri dalam menjaga marwah. Bagi orang Melayu, memuji diri sendiri adalah tanda lemahnya budi dan rapuhnya kepercayaan diri. Kebenaran sejati tidak lahir dari pengakuan lisan, melainkan dari perilaku yang konsisten dan benar. Budaya Melayu menempatkan sabar sebagai mahkota akhlak. Orang yang sabar tidak tergesa-gesa membela diri atau meninggikan dirinya di hadapan orang lain. Ia membiarkan waktu dan perbuatan menjadi saksi. Pepatah Melayu mengatakan, harum bunga kerana baunya, harum manusia kerana budinya. Artinya, keutamaan seseorang akan dikenal bukan kerana kata-katanya, tetapi kerana sikap dan amalnya yang nyata. Sikap inilah yang melahirkan kepercayaan sosial dan kehormatan yang tahan uji. Dalam perspektif Islam, pesan Gurindam ini sejalan dengan larangan berbangga diri dan perintah bersikap tawadhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa penilaian hakiki bukan berada di lisan manusia, melainkan di sisi Allah.
Kesabaran untuk tidak memuji diri adalah bentuk keikhlasan dan ketundukan kepada-Nya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis ini meneguhkan bahwa kemuliaan justru lahir dari kerendahan hati, bukan dari sanjungan diri. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan kebijaksanaan Melayu Islam yang luhur. Bersabarlah dalam diam, perbaikilah diri melalui amal, dan biarkan kebenaran tentang diri kita tumbuh dari pengakuan orang lain, bukan dari pujian lisan sendiri. Sebagai penutup, sudah sepatutnya masyarakat Melayu menjadikan Gurindam 12 bukan hanya sebagai karya sastra yang indah untuk dibaca atau dipentaskan, melainkan sebagai panduan nilai yang hidup dan membumi dalam perilaku sehari-hari. Karya agung Raja Ali Haji ini memuat ajaran adab, akhlak, dan kebijaksanaan yang relevan lintas zaman, menjadi cermin untuk menata diri, menjaga marwah, serta membangun hubungan sosial yang berlandaskan amanah dan kejujuran. Gurindam bukan sekedar warisan budaya, tetapi warisan etika yang menuntun cara berpikir dan bersikap. Dengan menghidupkan nilai-nilai Gurindam 12 dalam keluarga, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat, masyarakat Melayu dapat memperkuat jati diri, sekaligus menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan akar budaya dan spiritualnya. Menjadikan Gurindam sebagai laku hidup berarti merawat kebijaksanaan lokal yang selaras dengan ajaran Islam, mengajarkan kesabaran, rendah hati, tanggung jawab, dan keadilan. Inilah ikhtiar bersama agar warisan leluhur tidak berhenti sebagai simbol, tetapi terus menyala sebagai suluh budi yang menerangi masa kini dan masa depan. Pergi ke seberang membawa bidu, air tenang jangan disangka tiada. Jika diri sering membela buruk, rusaklah budi, hilanglah percaya. Pagi hari memetik melati, disimpan rapi di dalam peti. Jangan memuji diri sendiri, biarlah orang menilai budi. Burung nuri terbang ke gunung, hinggap sebentar di dahan cemara. Lidah dijaga sepanjang waktu, tanda beradab orang beragama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.